Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Hukum Keimigrasian kelas C yang terdiri dari Cindi Salsabil, Hardiana Fati Warga Negara, dan juga Ahmad Rifki. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai asas legalitas yang terdapat di dalam hukum pidana. Yuk kita simak video berikut. Asas legalitas atau Principle of Legality merupakan asas pokok yang ada dalam hukum pidana yang membatasi berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan asas legalitas ke dalam bahasa Latin. Yang pertama, nulla poena sine lege, yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Berikutnya, nulla poena sine crimine, yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Dan terakhir, nullum crimen sine poena legali, yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Yang kemudian dirangkum menjadi satu kalimat, yaitu nullum delictum nulla poena sine pravea legi poenali, yang memiliki arti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang terlebih dahulu. Menurut Muladi, asas legalitas mempunyai 5 tujuan, yaitu memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkokoh penerapan the rule of law. Lalu, bagaimana sih dengan penerapan asas legalitas di Indonesia? Di Indonesia, asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hal ini sesuai dengan adagium yang berbunyi, non obligat lex nisi promulgat, yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan. Ada pula istilah Latin yang sering dipakai, yaitu nullum crimen sine lege stricta, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tidak ada delik tanpa ketentuan pidana yang tegas. Tapi dalam penerapannya di Indonesia terdapat pengecualian terhadap penggunaan asas legalitas loh teman-teman. Kira-kira apa ya pengecualiannya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tetap simak videonya ya. Pengecualian bagi asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Lalu, ada pula makna dari asas legalitas yang dikemukakan oleh NCD sama dengan makna legalitas yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro, yaitu suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Nguyen Huy Sen, seperti yang dikutip oleh Komaria Emong Saparjajah dalam bukunya berbunyi, 1. Pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. 2. Perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. 3. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. 4. Terdapat peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi. Nah, poin 1 dan 2 itu ditunjukkan untuk si pembuat undang-undang, sedangkan sisanya 3 dan 4 adalah pedoman bagi hakim. Oke teman-teman, kesimpulan dari penjelasan kami mengenai asas legalitas yang terdapat pada hukum pidana ini adalah, asas legalitas adalah asas pokok yang membatasi keberlakuan hukum pidana berdasarkan waktu. Lalu, ada pun prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu undang-undang harus dibuat secara tertulis atau lex scripta. Perumusan undang-undang harus jelas atau tidak multi tafsir atau yang disebut lex serta. Tidak boleh berlaku surut atau non-retroaktif. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang terakhir, asas legalitas tidak diberlakukan penggunaan analogi.
Oke teman-teman, demikian pembahasan materi asas legalitas yang terdapat pada hukum pidana ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Salam pembaruan, kami pasti.